Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belajar dari orang Farisi dan ahli Taurat, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 13. Kata Yesus, "Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 23 menampilkan perkataan-perkataan Yesus yang mengecam dan mengkritik cara hidup dan sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam bacaan Injil hari ini, kita membaca bagaimana Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan kecaman dan kritikannya dengan berkata, mereka, "Celakalah kamu, hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang bodoh dan orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang buta, apa yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Allah yang bersemayam di atasnya. Saudara-saudari terkasih, kecaman
dan kritikan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat mencakup beberapa hal seperti sikap munafik. Mereka berpura-pura terlihat suci dan baik di depan mata manusia. Munafik adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah. Ada orang yang berpura-pura baik, padahal hatinya jahat. Sikap berpura-pura baik ini kita jumpai dari taraf yang sederhana. Misalnya, orang yang pura-pura baik kepada kita karena membutuhkan bantuan kita. Atau kita sendiri tiba-tiba baik dengan seseorang karena kita mengharapkan pertolongan orang tersebut. Selain itu, mereka juga menutup pintu dan merintangi sesama. Orang Farisi dan ahli Taurat juga tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka seharusnya membuka pintu dan mendorong orang-orang datang kepada Allah. Tetapi yang mereka lakukan justru menutup pintu, sehingga orang Israel tidak bisa berjumpa dengan Allah. Hal yang sama bisa terjadi dengan umat Kristiani. Sebagai orang tua, kadang kita tidak membuka pintu bagi anak-anak untuk datang kepada Allah. Sebaliknya kita menutup pintu bagi anak-anak kita dengan cara malas berdoa atau ke gereja, sehingga anak-anak kita pun malas ke gereja dan berdoa. Saudara-saudari terkasih, keprihatinan dan persoalan lain yang dikritisi oleh Yesus adalah sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengelabui orang dengan doa yang panjang. Yang tidak disukai Yesus bukan doa yang panjang, tetapi sikap hati mereka yang tidak tertuju kepada Allah. Doa adalah hubungan mesra antara manusia dengan Allah yang tidak perlu ditunjukkan dengan di depan umum. Doa juga merupakan sesuatu yang suci. Sebagai sesuatu yang suci, doa tidak bisa dipakai untuk menutupi yang jahat. Kita sendiri mungkin kadangkala menutupi dosa dan kekurangan kita dengan sesuatu yang bersifat rohani. Yesus juga mengecam orang Farisi dan ahli Taurat sebagai pemimpin yang buta. Kita bisa bayangkan bagaimana nasib kita jika dipimpin oleh orang yang buta. Tentu saja kita semua bisa celaka. Namun, sebagai pengikut Yesus, kita juga bisa masuk kelompok orang buta. Sebab kelompok orang buta yang Yesus maksudkan bukan secara jasmani, melainkan buta rohani. Orang yang buta rohaninya akan sulit untuk melihat Allah dan sulit masuk kerajaan Allah. Apakah kita sudah belajar dari orang Farisi dan ahli Taurat agar tidak pura-pura dan tidak menutup jalan bagi sesama untuk berjumpa dengan Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengan berani mengecam sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan, bantulah kami agar tidak berpura-pura, tetapi berusaha tulus ikhlas. Semoga dengan rahmat-Mu pula kami dimampukan untuk membuka jalan bagi sesama, supaya mereka mengalami kasih Allah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.